Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusratul Fariha, mahasiswi PWG dalam jabatan, kategori 1 Angkatan 2, Program Studi Pendidikan Biologi dari LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan nomor induk mahasiswa 202 310 630 111 313. Saat ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi perubahan lingkungan fase X kelas 10 di Satuan Pendidikan tempat saya mengajar, yaitu SMA Rijan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua ya? Ya, baik, untuk memulai pembelajaran seperti biasa, silakan ketua kelasnya dipimpin dulu untuk berdoa. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita memulai dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oh, semuanya masuk ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, bisa kalian lihat di depan, ini gambar apa? Sampah. Kelihatan ya gambar sampah ya? Nah, tadi Bu Yusro itu waktu berangkat sekolah lewat samping sekolah. Ternyata banyak tumpukan sampah di sana. Nah, Bu Yusro ingin tahu bagaimana pendapat kalian tentang sampah yang ada di lingkungan sekolah kita. Mungkin ada yang mau berpendapat? Saya Bu, Ya, Naifa? menurut saya sampah di lingkungan sekolah kita ini belum terkelola dengan baik, apalagi masih banyak sampah yang dibuang sembarangan. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya Bu, sampah di sekolah masih banyak, dan di kantin juga masih banyak penjual kue yang berkemasan plastik. Dan biasanya di sekitar kantin juga banyak sampah Bu. Oh, begitu. Jadi, banyak ya sampah di sekolah kita. Nah, menurut kalian kira-kira berapa banyak sampah yang dihasilkan oleh lingkungan sekolah kita anak-anak? Dalam seminggu misalnya? Saya Bu, wah banyak Bu. Biasanya dalam sehari itu keranjang sampah selalu penuh. Belum lagi sampah-sampah yang berserakan di sekitarnya. Biasanya dalam sehari itu tukang kebun mengangkut sampah sampai 1 motor tosa penuh Bu. Ada sampah plastik dan sampah-sampah yang lain. Wah, bagus sekali ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya Bu, menurut saya sampah yang ada di sekolah itu bisa berkurang Bu, tergantung pada orang yang hadir pada saat sekolah itu. Jadi menurut saya sampah yang semakin banyak orang yang hadir pada sekolah, semakin banyak pula sampah yang akan dihasilkan. Nah, baik anak-anak, kalau dari pendapat kalian tadi berarti bisa kita tarik kesimpulan kalau ternyata sampah itu ada keterkaitan dengan jumlah orang atau jumlah penduduk yang ada, begitu ya kata Kila tadi. Dan juga tadi katanya Iza ada ini, sampah yang ada di sekolah kita itu dalam sehari saja bisa semotor tosa itu. Bayangkan apabila seminggu, kemudian sebulan, apalagi setahun, berapa banyak jumlah yang ada sampah di dunia ini, begitu ya. Nah, berkaitan dengan itu, kita akan belajar hari ini tentang sampah itu. Sehingga anak-anak sekarang silakan kerjakan proses dulu untuk melatih atau mengetahui pemahaman anak-anak tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, baik, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah permasalahan berdasarkan isu lokal
nasional atau global terkait perubahan lingkungan UNCLOS, gitu ya. Kemudian analisis dampak pencemaran lingkungan, dan yang terakhir dapat menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan terkait perubahan lingkungan. Oleh soal esai yang nanti Yusro siapkan, kemudian yang kedua Yusro lakukan. Sampai sini paham kan? Nah, baik anak-anak, sekarang Yusro akan tayangkan video. Anak-anak perhatikan dengan baik ya, simak baik-baik info apa yang ada di video. Plastik jadi barang yang tak bisa dihilangkan di kehidupan kita sehari-hari. Sayangnya penggunaan plastik yang makin masif tak dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir di laut dan mengganggu ekosistem. Keberadaan plastik tak bisa dilepaskan dari kehidupan modern. Penggunaannya lebih sederhana dan mempermudah pemakaiannya. Sayangnya, keberadaan plastik tak dibarengi dengan kedewasaan pengolahan sampah plastik. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, total sampah nasional sebesar 68,5 juta ton, di mana 11,6 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik pada tahun 2022. Tim Nasional Pengendalian Sampah Laut mengestimasi sekitar 615.000 ton sampah terbuang ke lautan Indonesia hingga laut dunia. Indonesia kini menjadi negara kedua terbesar di dunia dalam hal penyumbang sampah plastik di laut. Padahal, Indonesia bukan negara tertinggi pengonsumsi plastik di dunia. Bahkan posisi kita nomor 5 di bawah Korea Selatan, Jepang, Jerman, dan Vietnam. Upaya kebijakan mengurangi pemakaian plastik sudah dilakukan, tapi belum efektif menekan pengelolaan sampah plastik. Beberapa gerakan pengolahan plastik juga mulai marak dilakukan masyarakat. Salah satunya adalah 3D Oasis. Namun, kapasitas pengolahan yang mereka lakukan masih sangat sedikit. Ya memang sih, jadi untuk saat ini di Indonesia sendiri keseluruhan jumlah plastik yang baru didaur ulang itu mungkin baru sekitar 9-10% yang terkumpul dan terdaur ulang. Kalau menurut kami salah satu tantangannya adalah sebenarnya untuk mendapatkan bahan baku sampah atau sampah plastik yang berkualitas, karena seperti kita tahu untuk saat ini di Indonesia penyortiran sampah belum ada dari sumber atau dari masyarakat secara langsung. Kalau sebagai perusahaan baru yang merintis, ibaratnya waktu kita merintis 3D Oasis, tantangan utamanya waktu itu sebenarnya selain dari segi sumber plastik itu sendiri adalah dari segi pendanaan waktu itu, karena di saat kita mendirikan 3D di tahun 2017. Nah baik, setelah anak-anak menyaksikan video tadi, adakah yang mau berpendapat? Menurut saya, masalah sampah di Indonesia ini cukup sudah terbukti dari penelitian ketampilan. Ternyata Indonesia menjadi penerima sampah plastik nomor 2 di dunia, sedangkan pengelolaannya masih belum ada. Ya, bagus pendapatnya Miki ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya Bu, kalau dilihat dari video, sebenarnya Indonesia bukan pengguna plastik terbanyak di dunia, tetapi sampah plastiknya paling banyak. Aneh ya Bu. Ternyata di video tadi dijelaskan karena sampahnya kurang disortir dengan baik. Oke, bagus sekali pendapatnya ya anak-anak. Nah, jadi Bu Yusra pikir anak-anak itu sudah bisa menangkap pesan dari video yang ditayangkan tadi. Karena Bu Yusra ingin tanya, apakah kita membutuhkan lingkungan? Kenapa kita butuh lingkungan? Kemudian, apakah lingkungan itu bisa berubah? Lalu kenapa lingkungan itu bisa berubah? Gitu ya. Dan kira-kira gimana cara kalian sebagai makhluk hidup itu menjaga kelestarian alam? Saya Bu, kita butuh lingkungan untuk hidup Bu. Sedangkan saat ini lingkungan hidup sudah mengalami banyak perubahan. Perubahannya karena bencana alam ataupun tindakan manusia yang tidak menjaga alam. Benar sekali ya pendapatnya. Nah, mungkin masih ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya Bu, saya sependapat dengan Ila. Lingkungan hidup sekarang sudah banyak yang berubah. Banyak diberitakan pencemaran lingkungan karena ulah manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus sadar diri untuk menjaga lingkungan kita. Nah, benar ya pendapatnya.
Jadi kalau Bu Yusra tangkap tadi, anak-anak berpendapat bahwa penyebab perubahan lingkungan itu ada dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Nah, jadi anak-anak sepakat tidak bahwa sebenarnya kita itu butuh solusi untuk mengatasi permasalahan perubahan lingkungan? Anak-anak sepakat? Nah, baik, untuk membahas permasalahan dan bagaimana solusinya, anak-anak bisa berkumpul dengan kelompok yang sudah kita bagi sebelumnya ya. Silakan kelompok yang kelompok satu mau gimana? Sebelah sini. Anak-anak, kalian boleh mencermati LKPD yang sudah Bu Yusra bagikan. Bisa juga kalian akses di link yang sudah Bu Yusra beri ya. Nah, kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing masalah yang ada di dalam LKPD tersebut. Kemudian cari informasi, boleh dari internet, boleh dari buku yang kalian punya, boleh juga dari bahan ajar yang sudah Bu Yusra bagikan. Baik, bagaimana anak? Sudah selesai diskusi semua kelompoknya? Baik, kalau sudah selesai, sekarang silakan masing-masing kelompok secara bergiliran mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya. Kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok kami, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membagikan hasil diskusi kami. Yang pertama, program literasi dikatakan berhasil mengurangi jumlah sampah karena dapat menunjukkan kesadaran akan pentingnya memperhatikan permasalahan lingkungan, terutama masalah sampah. Yang kedua, melalui pendidikan dapat ditumbuhkan rasa peduli dan empati terhadap lingkungan hidup, sehingga kesadaran untuk menjaga lingkungan muncul sejak dini. Yang ketiga, program literasi penting diterapkan di sekolah kita untuk memunculkan kesadaran semua siswa dan guru untuk menjaga lingkungan dan mengelola sampah dengan baik. Dan yang terakhir, selain menerapkan ekoliterasi di sekolah, ekoliterasi dapat diterapkan di masyarakat dengan cara menempelkan banner atau iklan di sekitar jalanan agar kesadaran masyarakat juga meningkat. Pemerintahan daerah bisa melakukan sosialisasi di sekolah dan kampung untuk menggalakkan program kebersihan lingkungan. Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, di sekolah kita sudah terjadi perubahan lingkungan. Terbukti dengan banyaknya sampah plastik yang ditemukan di sekitar sekolah dan sampah yang ada berterima dengan baik. Yang kedua, sampah yang dihasilkan oleh sekolah kita ada kertas, kayu, plastik, sampah makanan. Tapi yang paling banyak adalah sampah plastik. Yang ketiga, kegiatan yang banyak menghasilkan sampah, terutama dari siswa. Kemasan plastik dari tangan atau rumah yang dibeli tadi dan styrofoam yang digunakan untuk membungkus makanan yang dibeli serta botol air mineral. Yang keempat, pengelolaan sampah di sekolah kita belum maksimal. Sampah yang terkumpul tidak dikelola terlebih dahulu dan langsung dibuang ke TPA. Yang kelima dan keenam, seharusnya semua penduduk sekolah memiliki kesadaran tentang masalah sampah. Kepala sekolah bisa memberikan aturan tentang pengelolaan sampah, misalnya dengan mewajibkan membawa botol minuman sendiri dan meminta penjaga
sampailah kita di kelompok terakhir ya. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu sekolah kita mengalami pencemaran lingkungan berupa sampah dan ada juga pencemaran udara yang dihasilkan dari pembakaran sampah. Kemudian sampah yang ditemukan di sekolah antara lain sampah kertas dan sampah plastik. Yang ketiga yaitu kegiatan yang menghasilkan sampah adalah kegiatan bapak, ibu guru, dan siswa yang menggunakan kertas, dan siswa yang membuang sampah plastik, makanan, dan minuman. Kemudian yang keempat, yaitu di sekolah belum ada kebijakan yang baik tentang sampah. Misalkan peraturan memilah sampah yang dibuang dalam kurung sampah plastik dan selain plastik. Kemudian menghimbau agar makanan dan minuman di kantin dikonsumsi di tempat bukan dibungkus, sehingga mengurangi sampah plastik. Dan Bapak Ibu guru mulai menerapkan pembelajaran paperless dalam kurung tanpa kertas. Dan yang terakhir di sini ide kelompok kami adalah dengan mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos yang bisa digunakan untuk memupuk tanaman di sekolah, dan untuk sampah plastik dapat diterapkan prinsip reduce dalam kurung mengurangi, yaitu dengan meminta siswa dan guru membawa wadah makanan dan minuman sendiri. Tidak menggunakan sedotan dan sendok plastik, sekali pakai dan sampah botol plastik. Baik, seluruh kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang ada yang masih ada ganjalan, mungkin pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok yang sudah maju. Silakan. Saya Bu, saya ingin bertanya pada kelompok 2. Ekobrik itu seperti apa? Karena ini baru pertama kali saya mendengar tentang ekobrik. Baik, silakan untuk kelompok 2, siapa yang mau mewakili menjawab pertanyaan dari Majidah? Saya Bu. Jadi ekobrik adalah botol plastik yang diisi penuh dengan limbah kertas atau plastik bersih untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Jadi nanti bisa digunakan untuk membuat kursi, meja, dan lain sebagainya. Ya, bagus. Jadi seperti itu ya, Majidah bisa dipahami yang dijelaskan? Bisa Bu. Ya, jadi benar, ekobrik itu merupakan salah satu alternatif atau solusi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi limbah sampah plastik, gitu ya. Nah, supaya kalian mungkin biar gak cuma membayangkan kayak gimana gitu ya, ini Bu Yusra putarkan video sedikit tentang ekobrik. Disimak baik-baik ya. Ibu-ibu ini adalah warga Pejabat, Pusat Ekonomi Jambangan Hebat. Kampung Pejabat adalah kelompok UKM di RT 2 RW 1 Jambangan, Surabaya. Mereka secara rutin membuat ekobrik di taman RT. Untuk membuat ekobrik hanya membutuhkan botol plastik bekas dan sampah lain untuk isiannya. Botol-botol plastik ini adalah bahan baku utama ekobrik yang diperoleh dari warga yang mengumpulkan melalui bank sampah. Sedangkan sampah lain untuk isian berupa bekas bungkus makanan maupun kertas. Sampah-sampah pengisi sudah dipotongi sebelumnya, lalu dimasukkan dalam botol. Isian harus padat supaya ekobrik kuat. Setelah padat, ekobrik jadi bahan baku untuk membuat mebel dan spot swafoto atau selfie. Kami memang ekobrik yang berbentuk sofa itu sudah kami pasarkan di Surabaya khususnya. Bahkan ada beberapa kali dari luar kota yang sudah pesan. Nah, kami rencananya Karang Taruna ada yang di tempat kami atau bapak-bapak yang lagi kena pandemi dampaknya ini, kita akan support bagaimana mereka akan membuat sofa dari botol-botol bekas. Tak hanya membuat ekobrik, warga juga mengedukasi diri untuk berkebun dan memilah sampah. Literasi tentang lingkungan yang sehat ini dirasakan manfaatnya oleh warga. Pengetahuan warga tentang sampah terurai dan tidak membuat mereka mampu memilah sampah sebelum dibuang. Memang kita kan penghasil sampah, setiap hari itu dari masak itu ada sampah basah dan sampah kering. Biar tidak campur dan untuk
lingkungan biar kita lingkungan sehat, ada pemilahan sampah untuk sampah basah dan sampah kering. Bagi warga yang kehilangan pekerjaan, akan diberi pelatihan berbagai keterampilan agar mampu bertahan di tengah pandemi. Andreas Wicaksono, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa lingkungan itu merupakan tempat tinggal makhluk hidup, di mana di dalamnya tentu saja terjadi interaksi atau hubungan timbal balik, sehingga ekosistem ini harus dalam kondisi yang seimbang gitu. Nah, seimbang itu seperti apa? Berarti di dalamnya komponennya itu semua sesuai dengan porsinya, baik jumlahnya maupun peranannya begitu. Nah, apa yang terjadi ketika ada perubahan? Ketika terjadi perubahan pada lingkungan, entah karena faktor manusia tadi ya, misalnya dengan pencemaran, buang sampah sembarangan, bakar sampah, atau mungkin tebang pohon liar dan seterusnya, atau karena faktor alam seperti banjir, atau longsor, atau gunung meletus, maka otomatis keseimbangan pada lingkungan kita tadi itu juga akan terganggu begitu. Nah, kalau terganggu sudah jelas ya, makhluk hidup yang ada di dalamnya juga akan terganggu keberlangsungan hidupnya, termasuk kita manusia. Jadi gitu ya, anak. Mungkin ada yang mau tanya dulu sebelum kita proses? Ya, Bu. Setelah Bu Yus menjelaskan tentang perubahan lingkungan tadi, saya jadi terpikirkan, apakah ada keterkaitan antara perubahan lingkungan dengan keanekaragaman hayati? Bagus, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi kamu mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, bagus. Jadi kalau menurut anak-anak sendiri ini, ada nggak keterkaitan antara perubahan lingkungan dengan keanekaragaman hayati? Coba, Renda. Ada keterkaitannya. Kenapa ragu-ragu? Memang ada ya keterkaitannya. Jadi begini, kan tadi katanya perubahan lingkungan itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan atau keseimbangannya menjadi terganggu, kan gitu ya, dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup, kan begitu. Nah, kita ambil contoh misalkan pencemaran gitu ya, perubahan lingkungan karena pencemaran udara misalkan. Nah, ketika terjadi pencemaran udara seperti ini, kan nanti akhirnya terjadilah pemanasan global atau global warming. Anak-anak tahu kan global warming? Iya, jadi kalau global warming ini menjadi isu sekarang, menjadi hal yang bermasalah gitu. Global warming ini akan menimbulkan perubahan iklim gitu. Nah, perubahan iklim itu seperti yang kita alami sekarang anak-anak ya, panas nggak menentu, hujan juga nggak sesuai tanggalnya, nggak sesuai bulannya gitu. Seperti itu. Nah, perubahan iklim ini itu akan mengganggu atau bisa jadi membuat beberapa spesies tumbuhan atau spesies hewan itu menjadi punah gitu. Kenapa? Ya karena bisa jadi sumber makanannya tadi akhirnya tidak ada gitu ya, atau mereka kurang bisa beradaptasi, sehingga ini akan mempengaruhi keanekaragaman hayati. Jadi di situ letak keterkaitannya. Bagus, Hanun, bagus pertanyaannya. Mari. Karena itu pencemaran itu menjadi hal yang serius anak-anak ya, bukan hal yang bisa kita sepelekan. Karena kalau pencemaran ini dibiarkan, dampaknya itu ke belakangnya juga akan parah begitu ya, atau bahkan bisa memunculkan masalah-masalah baru sehingga harus diselesaikan. Nah, terkait solusi yang sudah disampaikan oleh setiap kelompok tadi, wah bagus-bagus. Ada yang ekobrik tadi ya, ada juga yang makannya itu dine-in aja Bu, jangan take away, atau bungkusnya jangan pakai plastik, atau usulnya tadi ada juga yang jangan menggunakan sendok atau alat makan sekali pakai misalnya. Semuanya luar biasa Pak. Nah, jadi hal-hal tersebut tadi, solusi-solusi yang kalian kemukakan tadi itu bisa menjadi alternatif atau solusi kecil yang bisa kita lakukan untuk ikut menjaga kelestarian alam begitu ya. Karena kalau kita pikir-pikir, alam ini kan bukan punya kita sendiri anak-anak ya. Jadi kita itu ibaratnya pinjam, masih ada anak cucu kita yang nanti juga harus menikmati alam ini.
ya. Nah, baik, masih ada yang mau ditanyakan? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, berarti sekarang saatnya anak-anak post test ya. Kalian kerjakan post test yang Bu Yusra siapkan untuk menguji pemahaman anak-anak terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Kerjakan sebisanya nanti Bu Yusra cek. Oke, silakan. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Kami belajar tentang perubahan lingkungan, salah satunya penyebab pencemaran, Bu. Ya, bagus. Kemudian apa penyebab pencemaran lingkungan itu sendiri? Menurut saya, karena faktor alam dan manusia, Bu. Lalu bagaimana dampak dari pencemaran itu? Saya, Bu, mengancam kehidupan makhluk hidup, Bu. Kemungkinan pada manusia bisa berdampak pada kesehatan, bisa juga menyebabkan bencana alam, yaitu salah satunya banjir. Ya, lalu bagaimana solusi yang sudah kalian cari tadi untuk mengatasi permasalahan sampah ini? Dengan ekoliterasi, Bu, dengan menerapkan 5R juga, yaitu reduce, reuse, recycle, replace, and replant. Bagus sekali, hari ini anak-anak luar biasa aktif, kita beri applause untuk kalian semua. Nah baik, anak-anak nanti selesai pembelajaran, kalian isi lembar refleksi ya. Jadi nanti ada Google Form yang Bu Yusra kasih linknya, anak-anak isi di sana ada lembar refleksi, kemudian kalian isi juga penilaian diri atau evaluasi diri, kemudian ada peer assessment atau evaluasi antar teman. Nah, yang dinilai itu adalah teman yang ada di sebelah kanan kalian. Baik,